Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in, masih melanjutkan babun nikah, bab yang menjelaskan tentang pernikahan. Kita telah sampai kepada perkataan syarih. Beliau mengatakan wala ma'ataqitin lin nikah. Dan nikah itu tidak sah bersama adanya pembatasan waktu lin nikah bagi nikah. Jadi pernikahan yang dibatasi dengan batas waktu itu hukumnya adalah tidak sah. Bimuddatin ma'lumatin au majhulatin, baik dengan masa yang diketahui atau dengan masa yang tidak diketahui. Fayafsudu, maka pernikahan tersebut itu tidak menjadi rusak lisihatin nahyi, karena sahnya larangan an nikahil mut'ati, dari nikah mut'ah. Wa huwa, adapun nikah mut'ah itu adalah al muaqqatu, pernikahan yang dibatasi dengan waktu, walau bi alfisanatin, walaupun dengan masa 1000 tahun. Jadi intinya hukum nikah mut'ah itu hukumnya adalah tidak sah. Tidak sah ini menurut jumhur ulama. Seluruh ulama dunia sepakat bahwasanya hukum nikah mut'ah itu adalah tidak sah, kecuali kelompok namanya Syiah, yaitu kelompok Syiah yang mereka ini membolehkan nikah mut'ah. Jadi kelompok Syiah mereka ini membolehkan nikah mut'ah, nikah yang dibatasi dengan waktu. Nah, sekarang kita baca hasyiahnya, hasyiah i'anahnya. Beliau mengatakan qauluhu, perkataan syarih yang mengatakan wala ma'ataqitin, wala ma'taqitin, tidak sah pernikahan bersama adanya pembatasan waktu. Ma'tufun, jadi perkataan syarih wala ma'taqitin ini ma'tufun diatofkan ala atas lafal atau atas kalimat ma'ta'liq. Jadi di atas itu disebutkan bahwasannya nikah itu tidak sah bersama ta'liq, yaitu nikah yang digantungkan dengan sesuatu, itu hukumnya adalah tidak sah. Nah, nikah juga itu hukumnya juga tidak sah bersama adanya pembatasan waktu. Jadi pernikahan yang dibatasi dengan waktu 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, itu hukumnya itu tidak sah. Nah, nikah semacam ini namanya adalah nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah pada awal-awal Islam itu diperbolehkan bagi para mujahidin, yaitu orang-orang yang keluar di jalan Allah untuk berjihad. Karena biasanya mereka itu pergi berjihad itu sampai berbulan-bulan. Nah, yang namanya manusia biasa, mereka ini butuh menyalurkan kebutuhan biologis mereka. Nah, pada awal Islam, Nabi SAW mengizinkan para sahabat ini melakukan nikah mut'ah. Kemudian pada saat perang Khaybar, hukum tersebut, hukum nikah mut'ah itu dihapus. Kemudian pada waktu Fathul Makkah, maka hukum nikah mut'ah itu diperbolehkan lagi. Kemudian setelah itu, setelah Fathul Makkah, kemudian sebelum Haji Wada, nikah mut'ah itu diharamkan sampai hari kiamat. Jadi pengharaman nikah mut'ah ini melalui beberapa tahapan. Wala yasihu, dan tidak sah an nikahu, nikah ma'a tauqitihi, bersama adanya pembatasan waktu nikah. Qala Ainshin, telah berkata Ainshin. Yang dimaksud Ainshin di sini adalah Al-Imam Ali Shibromalisi. Beliau mengatakan tidak sah nikah bersama adanya pembatasan waktu itu haitsu waqa'a dzalika fi sulbil aqdi, ketika terjadinya pembatasan waktu tadi itu di dalam akad.
Jadi beliau mengatakan tidak sahnya nikah bersama adanya pembatasan waktu itu ketika terjadinya pembatasan waktu itu terjadi di dalam akad. Amma lau tawafaqo, adapun seandainya dua orang yang berakad itu tawafaqo itu saling bersepakat alaihi atas pembatasan waktu qablu sebelumnya sudah ada kesepakatan pembatasan waktu nikah walam yata'aradu lahu fil aqdi lam yatur, dan keduanya itu tidak menyebutkan lahu pembatasan waktu nikah tadi fil aqdi, pembatasan waktunya tadi itu tidak disebutkan di dalam akad, maka kata beliau lam yadurra, maka yang demikian itu enggak masalah. Lakin akan tetapi yang bagi karohatuhu, akan tapi sepatutnya sepantasnya karohatuhu memakruhkan pernikahan tersebut. Jadi kata beliau Al-Imam Ali Shibro Malisi, ketika dua orang yang melakukan akad nikah itu telah sepakat atas nikah yang dibatasi waktunya, tetapi pembatasan waktu tadi itu tidak disebutkan di dalam akad, maka pernikahan tersebut itu hukumnya adalah sah, tidak masalah. Jadi misalnya ada seorang yang pergi ke luar kota atau pergi ke luar negeri dalam masa yang cukup lama, misalnya 6 bulan atau bahkan sampai 1 tahun. Nah, karena di dalam masa yang lama tersebut seorang tadi itu butuh melampiaskan kebutuhan biologisnya, maka kata beliau Al-Imam Ali Shibro Malisi, dia ini diperbolehkan nikah dengan dibatasi waktunya, tetapi syaratnya pembatasan waktu nikah tadi itu tidak disebutkan di dalam akad. Nah, kalau pernikahan tadi itu semacam ini, maka nikah semacam ini itu hukumnya adalah sah dan bukan termasuk nikah mut'ah. Tetapi kata beliau lakin yang bagi karohatuhu, tapi kata beliau hendaknya yang demikian itu dimakruhkan. Jadi pernikahan ini sama-sama dibatasi waktu, tetapi bedanya dengan nikah mut'ah, kalau nikah mut'ah pembatasan waktu tadi itu disebutkan di dalam akad, tetapi kalau pernikahan semacam ini pembatasan waktunya tadi itu enggak disebutkan di dalam akad, sehingga status hukumnya itu berbeda. Nikah mut'ah hukumnya itu tidak sah, sementara pernikahan semacam ini hukumnya menurut fikih itu adalah sah. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan bimuddatin maklumatin, dengan masa yang diketahui. Maksudnya adalah kasanatin, seperti 1 tahun. Misalnya seorang berkata, aku menikah denganmu dalam waktu 1 tahun. Nah, pernikahan dengan batas waktu semacam ini yang diketahui masanya ini enggak sah. Au majhulatin, atau dengan masa yang tidak diketahui. Kazamanin, seperti masa, wahinin, dan waktu. Seperti seorang berkata, aku menikah denganmu selama aku berada di kota ini, tanpa menentukan batasan waktu dan masanya. Nah, ini juga tidak sah. Qauluhu, perkataan beliau, fayafsudu, maka rusaklah pernikahan tersebut. Nah, perkataan beliau ini katanya la hajata ilaihi. La hajata ilaihi, tidak ada kebutuhan ilaihi kepada menyebutkan perkataan tersebut. Tidak ada kebutuhan di dalam menyebutkan perkataan fayafsudu ba'da qaulihi, setelah perkataannya syarih wala ma'ataqitin. Kenapa? Alasannya lima alimta, karena apa yang engkau telah ketahui, annahu, bahasanya perkataan la ma'ataqid itu maktufun, itu diatofkan ala ma'ataqliq, atas kalimat ma'ataqliq. Wa anna taqdira, dan bahasanya takdirnya adalah wala yasihun nikahu ma'ataqliq, dan tidak sah
pernikahan bersama ta'liq. Wa adamus sihah, dan adapun tidak sah itu huwal fasad, itu adalah rusak. Jadi kata syarih, yaitu kata muhasyi, yaitu Syekh Bakri Sato, sebenarnya syarah itu tidak perlu mendatangkan kata fayafsudu, karena di depan oleh syarah itu sudah disebutkan nikah itu tidak sah bersama adanya taklek dan bersama adanya pembatasan waktu. Di depan sudah disebutkan tidak sah, sehingga nggak perlu lagi disusuli dengan kata fayafsudu, karena ada musihah itu wal fasad, karena tidak sah itu adalah fasad. Itu maksudnya seperti itu. Jadi beliau ini ngritiki ibarah yang disampaikan oleh syarih. Kemudian qauluhu, perkataan syarih yang mengatakan li sihatin nahyi an nikahi mut'ah, itu karena sahnya larangan dari nikah mut'ah. Qala fit tuhfah, telah berkata Ibnu Hajar di dalam kitab tuhfahnya. Beliau mengatakan wajaza, dan nikah mut'ah itu diperbolehkan awalan pada permulaan Islam. Rukhsatan, sebagai keringanan, lil muttar, bagi orang yang terpaksa. Thumma hurima, kemudian nikah mut'ah itu diharamkan amal Khaybar, yaitu pada tahun Khaybar. Thumma jaza, kemudian diperbolehkan lagi amal fathi, pada tahun Fathu Mekah. Wa qabla hajatil wada, dan sebelum haji wada. Thumma hurima, kemudian diharamkan lagi abadan, selama-lamanya, bin nasis sharih, dengan nas yang sharih, yang jelas. Wafil Bujairami, dan di dalam kitab Bujairami beliau mengatakan walhasilu, kesimpulannya, annan nikahal mut'ati, bahasanya nikah mut'ah, kana mubahan, dulu nikah mut'ah itu diperbolehkan. Tsumma nusikha, kemudian nikah mut'ah itu dihapus hukumnya yauma Khaybar, pada hari Khaybar, perang Khaybar. Tsumma ubiha, kemudian nikah mut'ah itu diperbolehkan yaumal fathi, pada pada pembukaan kota Makkah. Tsumma nusikha, kemudian nikah mut'ah itu hukumnya dihapus fi ayamil fathi, pada hari-hari Fathul Makkah. Wastamarra tahrimuhu, dan terus-meneruslah keharaman nikah mut'ah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa kana fihi khilafun fi sadril awal, dan adalah nikah mut'ah itu ada perbedaan pendapat di dalam pada permulaan Islam. Tsumma rtufi'a, kemudian diangkat, wa ajma'u, dan mereka sepakat ala tahrimihi, atas pengharaman nikah mut'ah. Jadi di dalam pengharaman nikah mut'ah ini ada beberapa tahapan. Intinya nikah mut'ah itu hukumnya adalah diharamkan. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.